Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini karena channel kita ini lebih fokus menyoroti isu Mansur dan sepak terjangnya sehingga menimbulkan korban-korban yang bergelimpangan. Kita ingin menyoroti supaya korbannya jangan bertambah lagi dan harus ada serangan balik kepada Yusuf Mansur. Sekarang setelah YouTuber tentu banyak yang menyerang dia, banyak sekali gitu. Nampaknya serangan ini mulai efektif. Dan terakhir itu mungkin juga efek mubahalah ya. Jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Nah, sekarang ini Yusuf Mansur sudah jarang diundang orang ceramah tuh. Kecuali orang-orang yang nggak tahu perkembangan seperti kelompok Ashabul Kahfi gitu. Yang kedua itu pengurus masjid untuk melindungi kelakuannya mengkorupsi uang masjid, makanya dia tuh biasanya mengundang Yusuf Mansur. Jadi ada kolaborasi kejahatan gitu. Ada kolaborasi kejahatan. Itu juga nanti kenapa ya kok pesantren ini ngundang dia gitu. Nah, bisa ditelusuri itu. Ini kelakuannya sama ini. Ya kan? Seperti kita lihat, karena nggak laku dia ceramah lagi cerita-cerita spirit Sulaiman, spirit Musa, spirit Ibrahim. Itu dibantah orang secara teori. Maka sekarang Yusuf Mansur mencoba peruntungan berikutnya dengan menjadi motivator. Motivator, memotivasi orang, ya kan? Bagaimana bisa bangkit. Itu yang kita lihat di channel resmi dia, di Daku Channel gitu. Daku Channel. Cobalah lihat itu. Ucapan-ucapan Yusuf Mansur itu lebih tepat disebut sebagai ucapan seorang motivator. Misalnya ada ucapan begini, begitu Anda berubah, nasibmu berubah. Begitu Anda, digambarkanlah gambar orang video jalan tol gitu. Jalan tol bisa menyisihkan mobil lain yang di bawah macet, itu karena ada tujuan yang jelas, kata Yusuf Mansur. Nah nanti bagaimana kaya, dia memotivasi orang lagi gitu. Begitu Anda menyebut kaya, Anda jadi orang kaya. Tapi itu hanya ada di dalam ucapan. Secara faktual itu akan bisa dibantah. Coba aja dibuktikan gitu. Karena selain Yusuf Mansur ada juga itu ya tokoh agama katanya ya. Apakah itu Habib atau apa gitu. Cuma ucapan itu tidak bisa dibuktikan. Ada di teman-teman Yusuf Mansur juga yang sama kelakuannya. Kalau kita pingin Pajero gitu, atau pingin mobil, katakanlah mobil Fortuner. Lihat di jalan mobil Fortuner baru keluar. Atau mau lihat mobil Korea yang segagah Alphard. Palisade, benar nggak ucapan saya? Palisad atau Palisade saya nggak tahu ya. Jadi sebut aja katanya, misalnya Fortuner lewat gitu. Kita pengen seperti itu, sebut aja agak 1000 kali sehari Fortuner. Terus katanya. Apalagi di malam Lailatul Qadar gitu. Sebut, nanti datang Fortuner ke rumahmu gitu. Coba buktikan. Ya. Coba dibuktikan siapa yang pernah dapat gitu. Kayak lotre dengan Tuhan gitu. Siapa yang menyebut 1.000.000 kali lah, jangan 1.000 kali sehari itu pun mungkin kurang 1.000.000 kali. Siapa? Cobalah, ibu-ibu kan biasanya ibu-ibu yang masih kagum Yusuf Mansur kan suka percaya tuh. Sekarang siapa? Dan perlu juga dilihat, kalau nggak terbukti secara fakta, ucapan-ucapan itu menjadi tidak berguna. Untuk memotivasi ya boleh saja gitu.
Tapi fakta nggak? Bisa diwujudkan dalam bentuk real nggak? Kalau nggak ya nggak bisa. Nggak bisa gitu. Mau di malam Lailatul Qadar kak gitu kan? Nggak ada. Nggak ada. Nah kalau nggak terbukti apa masih percaya gitu? Ya suka-suka gue dong. Kan ada yang bilang begitu, kalau gue percaya ya silahkan, kita juga nggak membantah. Tetapi gitu, motif Yusuf Mansur bercerita-cerita itu bagaimana dia dapat duit. Selama dia tidak merugikan orang ya silahkan saja. Silahkan saja. Terus dia ketakutan dan dia marah kalau dituduh sebagai penipu gitu. Sekarang kalau marah dituduh sebagai penipu, ya selesai dong. Kenapa takut sekali diajak berdamai gitu? Anda takut diajak berdamai, tapi nggak mau disebut penipu. Itu apa namanya? Didatangin ke rumahnya, dia bikin rumahnya pagar berlapis. Ada lawyernya katanya, ada apa itu aparat kepolisiannya. Kemudian di dalam pagarnya ada lagi. Di dindingnya dia tulis, oh kalau mempotret ini kena pasal sekian. Apa nih kelakuan ini? Terus orang jalan depan rumahnya, kamu kan jalan dia ketika itu tuh. Saya bilang bukan jalan dia. Siapa bilang larang? Wah, ini contoh begitu-begitu kan. Dan yang perlu juga dilihat, motivator itu perlu nama baik dan untuk bisa meyakinkan orang. Nama baik itu penting. Coba lihat kan ada seorang motivator dulu tuh, oh, kita nonton, saya nonton terus apa bicaranya nih. Tahu-tahu hilang, redup namanya, cus. Kenapa? Karena ada gugatan gitu. Karena ada di saat itu, ya katanya saat itu ada keluarga yang menuntut pertanggungjawaban. Habis dia. Habis dia. Karena nama baiknya rusak atau dirusak. Yusuf Mansur bisa nggak memperbaiki nama baik atau membuat citra baik? Kalau sampai sekarang citranya sudah hancur. Nggak ada orang bisa percaya kecuali ya beberapa gelintir lah ya. Beberapa gelintir kita masih yakin masih ada yang percaya. Seperti motivasi tadi itu. Motivasi pengurus masjid. Ada kan? Motivasi pengurus pesantren gitu. Dulu ketika kita bantah Yusuf Mansur, ada kiai yang membela. Oh, rupanya dia punya koneksi gitu. Koneksinya ada gitu. Akhirnya rontok. Kiai ini rontok karena kasus asusila gitu. Makanya Yusuf Mansur paling takut dia kalau diungkap kasus-kasus dia yang dituduh asusila. Nah, sekarang jadi motivator gitu. Kalau dia tidak bisa membangun nama baik, lalu yang dia ceritakan ini tidak terbukti, maka cerita-cerita motivator itu kalau kata orang Arab nih ai kalam atau kalam farik. Kalam farik itu mungkin omong kosong gitu. Ya kan? Kalau kalam fil hawa itu masih mending. Kalau ai kalam farik ada. Kalau di Mesir itu kalau orang dah ngomong-ngomong is kalam antah. Kalam farik ada. Maafi makna, gitu kira-kira. So Mansur ini mau menjadi motivator, ya, tentu kita menyokong. Tapi masih ada yang percaya nggak? Ya, kalau ada yang percaya, ya boleh mengikuti. Gitu. Cuma nanti problemnya ucapan-ucapannya itu karena hanya kutipan dari sana sini yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu dipraktekkan, disinilah dia mengalami kendala-kendala faktual. Jadi itulah artinya mengapa nama baik itu harus kita bela dan kita pegang selama-lamanya. Seseorang boleh jatuh miskin, tapi kalau nama baiknya masih ada, dia masih bisa bangkit. Tapi sebaliknya, seorang mungkin jadi orang kaya, hartanya melimpah, tapi citranya jelek, nama baiknya rusak, itu susah itu untuk membangun kepercayaan kembali. Cepat atau lambat, uang yang dikumpulkan itu nanti akan bisa habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.